Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Leli Irawan menjumpai Anda dalam program ID Sumut Dialog. Dan pagi ini sangat spesial karena kita akan berbincang langsung dengan Bupati Kabupaten Toba, Insinyur Poltak Sitorus MS. Saya sapa langsung. Selamat pagi Pak Bupati, apa kabar? Selamat pagi Leli. Ya. Langsung dari Toba ini Pak. Iya, khusus ya khusus untuk datang kita langsung datang ke ke sini. AIMIS. Oke, pagi ini kita akan berbincang mengenai capaian kinerja Pemkab Toba 2022-2003 dan program prioritas di 2004. Bapak masih menjabat ya Pak ya? Siap. Masih menjabat. Siap, Oke, kalau bicara soal pencapaian kinerja Kabupaten Toba, nah ini tadi Bapak dari jauh ya, dari Kabupaten Toba ke Medan itu 5 jam perjalanan. Pastinya berkait dengan infrastruktur. Bagaimana kondisi infrastruktur di Kabupaten Toba saat ini? Mbak Leli, itu kita Toba ini kan ada visinya menjadikan Toba unggul dan bersinar. Salah satu misi yang kita punya dari 5 prioritas kita adalah infrastruktur. Yang utama itu infrastruktur mantap dan merata. Nah, keadaannya waktu saya mau masuk itu hampir sebanyak 41% saja jalan kita kabupaten yang kondisi bagus. Kondisi bagus. Iya, 41. Nah, di tahun kedua kita tingkatkan jadi 44,65. Tahun ketiga sekarang sudah tahun kedua 49,68, tahun pertama saya tahun 2021 44,65. 2022 49,68, sekarang sudah 55,04%. Jadi meningkat terus, artinya hampir 40 kilo itu kita perbaiki jalan setiap tahunnya. Tapi ya karena panjang jalan di kami itu hampir 740 sekian kilometer, maka masih banyak masyarakat yang belum menikmati. Ya masih tetap mereka ya bersabar. Tapi ya dengan ini juga kita mohonkan kepada, karena ada impres ini untuk infrastruktur. Jadi kalau kita bisa bekerja sama dengan provinsi, dengan pusat, karena yang jalan yang paling rusak itu sekarang di kami jalan provinsi. Jalan provinsi? Hampir 180 km. Nah, inilah yang juga dirasakan oleh hampir 70.000 masyarakat sana, 4 kabupaten. Nah, kita sudah mengusulkan ini supaya ini prioritas, dan masyarakat saya juga sudah ada yang demo sampai ke istana tuh. Tapi sampai sekarang belum ada respon yang signifikan. Nah, ini lewat ini kita serukan, ayo bekerja sama provinsi, karena ini DPSP, Bu. Daerah pariwisata super prioritas. Ya, kalau kita masalah jalan, nanti wisatawannya nggak bisa menikmati. Sedangkan kita sudah ada investasi di infrastruktur, baik di hotel maupun di destinasi wisata, tetapi akses ke sana masih kurang bagus. Ini merugikan kita sendiri nanti. Artinya memang dilakukan secara bertahap ya, dari Bapak menjabat sampai saat ini ya, masih di tahun keempat ini ya? Kita mau tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Signifikan kita lakukan perbaikan jalan kabupaten. Ya, jalan provinsi yang masalah saya. Jalan nasional cukup bagus semua. Cuma provinsi aja. Nah, bagaimana koordinasi dengan pemerintah provinsi sendiri terkait kondisi jalan yang belum? Ya, itu selalu mereka Provinsi Sumatera Utara menyampaikan ada kira-kira 3.000 kilometer juga yang harus diperbaiki. Nah, jadi saya kira ini harus bekerja sama dengan pusat supaya adalah prioritas ke DPSP mengenai impres yang dibuat oleh Pak Presiden, supaya infrastruktur itu ada prioritasnya ke jalan kabupaten dan jalan provinsi, yang khususnya DPSP ini. Artinya memang ini terus giat dilakukan Pemkab Toba untuk perbaikan infrastruktur ya. Apalagi kita kenal di Kabupaten Toba itu merupakan salah satu kabupaten kota yang mengelilingi kawasan Danau Toba. Artinya ada objek pariwisata di situ seperti itu ya Pak ya. Itu yang tadi saya bilang, DPSP, daerah pariwisata super prioritas, ada 5 di Indonesia ini, salah satunya Toba. Nah, dan juga event di sana itu kita sudah lakukan, ada 2 event internasional yang baru kita laksanakan bulan kemarin di November, dan akan kita laksanakan nanti
di bulan Februari 2024 dalam waktu dekat ini namanya F1 Powerboat. Kalau kemarin itu Aqua Bike World Championship sangat sukses, ya semua orang bahagia, sukacita. Nah, tetapi itulah yang tadi yang saya bilang, banyak orang yang mau datang ke sana untuk menonton, akses khususnya itu dari Pekanbaru. Pekanbaru, Labura, itu melewati jalan yang kita minta diperbaiki, jalan provinsi itu sekitar 80 kilo. Yang menghubungkan. Kalau itu nanti dibagusin, maka wisatawan akan mengalir ke Toba itu lewat dari Labura, dari Pekanbaru, karena Pekanbaru itu butuh udara segar, kan mereka dapat di Toba. Ya, artinya segala penjuru bisa dimasuki ya menuju kawasan Danau Toba. Kawasan itu. Sangat menarik sebenarnya ya, artinya progres perkembangan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Toba itu terus dilakukan, terus diupdate apalagi belakang kemarin ada event-event yang banyak yang dikunjungi tidak hanya dari dalam ya, tapi dari luar negeri. Nah, ini berkait dengan pariwisata sendiri. Nah, seperti apa pencapaian yang diraih Pemkab Toba dalam meningkatkan potensi pariwisata di tahun 2003 kemarin atau tahun sebelumnya sampai akhirnya ada event yang akan datang 2024 nanti ya di Februari? Iya, terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi yang sudah menetapkan Danau Toba itu DPSP, Daerah Pariwisata Super Prioritas. Kita juga meresponi ini satu program yang sangat bagus. Kabupaten Toba menjadikan pariwisata itu top priority sekarang. Top prioritas artinya semua sektor pembangunan itu harus mensupport pariwisata. Nah, contoh infrastruktur tadi. Ya, membangun jalan harus melihat jalan yang menuju destinasi wisata. Nah, membangun juga di bidang pendidikan juga melihat, oh ini apa kaitannya dengan pariwisata. Contohnya ada muatan lokal, wisata, itu mulai pendidikan dari PAUD, SD, SMP, sudah kita mulai sekarang. Nah, dari semua sektor ini harus melihat semua OPD di kami harus melihat ini dalam rangka mendukung pariwisata. Jadi dengan ditetapkannya Toba DPSP, maka kita juga sangat semangat untuk membangun. Ya, apa yang kita bangun di sana, ya terutama di bidang SDM-nya. Ya, kita persiapkan SDM-nya, SDM yang sudah tourism minded. Mereka selama ini kan hanya petani, jadi belum terbiasa untuk menerima tamu dan yang dari apalagi yang dari luar. Nah, ini kita harus latih mereka, persiapkan SDM-nya ini supaya mereka siap untuk melayani yang pelayanan yang prima kepada wisatawan kita. Nah, itu nggak seperti membalikan tangan, butuh waktu itu, proses itu. Nah, event-event juga di sana seperti tadi. Harus ada, ya bersyukurlah kemarin itu dengan kerjasama dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kita adakan event yang bertaraf internasional. Itu yang saya sampaikan tadi, ada 2 yang bertaraf internasional dalam 1 tahun ini, Mbak. 1 tahun itu bulan Februari itu F1 Powerboat. F1 Powerboat itu mulai serinya di Toba. Nah, di bulan November adalah Aqua Bike World Championship, finalnya. Finalnya setelah dari beberapa negara, kemudian terakhir di Toba, finalnya di Toba. Itulah yang kemarin itu ada 4 kabupaten kita bekerja sama, ada sangat bagus kerjasamanya. Dan kemarin itu ada kira-kira kalau totalnya kita 100.000 penonton itu. 100.000 penonton. Yang 4 kabupaten ini. Toba sendiri lebih daripada 25.000 penonton. Nah, wisatawan juga banyak yang datang dari luar Toba. Jadi ini meningkatkan kunjungan wisata di Toba. Kemarin itu tahun 2019 jumlah wisatawan itu kira-kira 800. 800. Iya, drop karena virus COVID di 2021 drop. Dia kemudian 2022 masih drop, 2022 udah naik 1 juta. Nah, sekarang bulan sekarang udah 1.300.000 kunjungan wisatawan. Jadi bayangkan aja kalau misalkan yang 1.300.000 itu habiskan katakan 200.000 aja di sana, itu satu hari gitu ya. 260 miliar duit yang mengalir di sana. Hanya habisin 200.000 aja. Artinya ada peningkatan PAD di sangat ya, signifikan. Jadi, ya. Iya, dan terutama ekonomi masyarakat di sana sangat. Jadi dari efek
multiplier daripada event kemarin itu kayak diperhitungkan ya laporan dari Injurni penyelenggara kemarin itu hampir 1,7 triliun. 1,7 triliun. F1 powerboat kemarin itu. Target dari PAD sendiri PAD kita akan naik terus saya kira. Ya kalau tahun kemarin ya memang PAD ini tidak begitu signifikan ya, tapi ada kenaikan ya sebelumnya hanya 72 miliar. Baik. Kami akan kita naikkan ke 80. Ya pastinya ada peningkatan juga untuk PAD. Oke. Menarik juga tadi ada pembinaan pada masyarakat petani, artinya ini berkaitan dengan masalah UMKM juga ya nantinya. Tapi kita akan bahas nanti, kita break dulu Pak Bupati dan terima kasih. Dan masih bersama kami di iNews Sumut Dialog, saat lagi tetap bersama kami. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Iman membuat kita menerima anugerah, anugerah membuat kita sukses. Selamat Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati. Horas. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Sumut Dialog, masih bersama Bupati Kabupaten Toba, Bapak Insinyur Poltak Sitorus MSc. Dan tadi kita sudah berbincang di awal ya bahwa infrastruktur untuk menuju Kabupaten Toba, terutama khususnya di ini ya, terutama di kawasan Danau Toba sudah cukup ada peningkatan, walaupun masih ada yang harus diperbaiki lagi ya, terutama di jalan provinsi. Dan ini juga menunjang prospek pariwisata di Kabupaten Toba, karena sudah ada juga beberapa event yang digelar dari Februari kemarin dan terakhir November kemarin di Aquabaik ya. Nah ini pastinya untuk sasaran peningkatan PAD dari Kabupaten Toba. Ya tidak signifikan, tapi ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, ini juga terkait dari bagaimana membina masyarakat sendiri juga untuk sama-sama mendukung dan sama-sama membangun pemerintahan Kabupaten Toba. Nah, tadi menarik juga seperti Pak Bupati bilang bahwa masyarakat di Kabupaten Toba adalah petani, tapi dengan melakukan pembinaan SDM, bagaimana melibatkan mereka untuk menjadi masyarakat yang siap menampung, menyambut dari luar, itu artinya ada pembinaan. UMKM pastinya digalakkan. Nah ini bagaimana pembinaan yang dilakukan Pemkab terhadap UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat sendiri? Ya, kita lihat kebutuhan dari wisatawan. Seharusnya ya kami melihat bahwa pertanian itu selaras dengan wisata. Jadi tidak perlu meninggalkan pertaniannya karena kita sudah DPSP, daerah pariwisata super prioritas. Tidak. Nah, apa yang kita persiapkan bahwa produk-produk pertanian kita harus kita latih mereka, bukan hanya mereka menghasilkan bahan mentahnya ya lalu jual, tidak. Kita sekarang mulai mempersiapkan mereka untuk buat produk turunan, misalkan kopi. Mereka berkebun kopi, tapi juga bikin kopi sudah diolah. Ya. Kita latihlah mereka bagaimana ngerostingnya, bagaimana untuk barista, ya, bagaimana membuat kopi yang enak, gitu kan, bagaimana untuk gongsengnya dan segala macam itu. Jadi banyak mereka itu yang punya kebun sekaligus juga punya coffee shop. Ya, ada coffee shop. Itu perkembangan yang jadi karena nggak hanya kita latih lalu tidak ditindaklanjuti, nggak ditindaklanjuti sampai tuntas. Mereka bisa melakukan apa yang dipelajarinya. Nah, padi misalkan. Jadi padi ini tidak lagi hanya jual gabah, tapi sekarang kami bikin cookies. Ya, dari padi yang muda. Kalau orang Batak itu ada namanya dulu tipa-tipa. Tipa-tipa ya. Tipa-tipa itu dari
padi yang muda biasanya ada kadang-kadang sedikit dimakan tikus di sawahnya itu, sehingga belakangan dia tumbuh dan akhirnya waktu kita panen belum layak dipanen. Nah itu biasanya diambil juga, dipanen juga, tapi dibikinlah sejenis namanya itu tipa-tipa, ya digongseng, kemudian ada popcornnya gitu kan. Kemudian ini kita olah lah, ini bikin cookies. Ya, rasanya beda. Mbak dia harus rasanya iya, kayaknya harus dihidangkan sini ya. Oh, ada ya. Dan itu oleh-oleh nanti sekarang di sana. Di Kabupaten Toba ya. Namanya cookies apa itu ya? Tipa-tipa. Oh, cookies tipa-tipa. Ya, kok nggak dibawa, Pak? Itu harusnya saya bawa ke sini itu ya, betul. Ada juga namanya sesagun. Jadi kita lakukan inovasi yang dulu kalau makan sesagun ini nggak bisa ngobrol kita seperti ini. Ngembur ya? Ngembur, ya kan? Nah sekarang udah kita buat dalam bentuk cookies. Oke. Nah ini inovasi yang membuat, yang saya coba, saya kasih ke bule itu yang datang kemarin, coba rasain. Dia bilang, oh enak. Kita juga rasanya. Nunggu pengen coba ini Pak. Iya, itu harusnya. Jadi kalau enggak, ya saya kira supaya kita sama-sama coba, kita coba. Nah jadi produk-produk turunan dari pertanian ini kita buat supaya bisa dinikmati oleh wisatawan yang ada di situ. Kemudian juga untuk ya UMKM yang ada di sana, misalkan yang jual apa sih oleh-oleh atau souvenir yang dibawa dari sana. Kita bikin dari tenun, ada namanya stola, ada juga bikin juga topi, ada juga tas, macam-macam lah. Nah, jadi ini menaikkan ekonomi, kami lihat itu, menaikkan ekonomi masyarakat yang produk-produk UMKM itu bisa naik sekarang. Jumlah UMKM kami yang tadinya hanya 1.000 sekarang sudah 3.700. 3.700. 99. Nah, inilah ada kenaikannya sangat signifikan. Dan ada juga di sana Mbak itu kami latih UMKM kita supaya juga menyelesaikan persoalan. Jadi persoalan kita buat jadi keuntungan. Nah, contohnya ada ikan di sana namanya ikan tayo-tayo, red devil lah istilah kerennya. Red devil. Nah, ini hama di sana. Jadi kalau ada ikan endemik ada di sana namanya pora-pora, terus mujair, itu kan maksudnya ikan ihan. Itu dia makan dia. Nah, telur-telurnya dimakan, ini jadi nggak bertumbuh lagi, akhirnya habis, punah, pora-pora habis. Jadi yang berkembang sekarang ini red devil ini. Nah, seperti sejenis ikan hias, nggak bahaya, bisa dimakan, proteinnya tinggi. Cuma rasanya nggak begitu enak. Nggak saya anak mujair kan. Nah, akhirnya kita pikir gimana nih caranya, kita ajak UMKM yang bisa bikin keripik, ya. Lalu dibikinlah keripik dari red devil, namanya keripik ya. Setan merah. Ya. Dan sekarang udah banyak yang jual itu di sana. Nah, ya ini salah satu yang baik saya kira, ya efek daripada DPSP itu, daerah ya, artinya memang harus saling mendukung ya, artinya dengan adanya objek pariwisata menjadi skala prioritas juga, dan bagaimana mempersiapkan masyarakat sendiri ya dengan SDM dan UMKM yang dikembangkan seperti itu. Ada banyak tadi ya, kopi, cookies dan lainnya. Ini harus dicoba ini. Datang ke Toba. Nah, sampai sekarang ini bagaimana penggalakan dari UMKM sendiri yang dilakukan Pemkab untuk menunjang skala prioritas dari Danau Toba sendiri? Iya, jadi Dinas Koperindak ini fokus ke situ, pelatihan-pelatihan, ya banyak pelatihan di sana yang kita lakukan, barista tadi, pengolahan makanan juga, tenun, motif tenun, ya selama ini gitu-gitu aja motifnya. Sekarang udah bisa membuat motif mereka. Nah, terus juga kalau selama ini tenun ini kan kita pakai zat pewarna kimia. Nah, sekarang kita mau masuk ke zat pewarna alami, ya. Dan cuma harganya lebih mahal memang, tapi lebih elegan kelihatannya. Jadi kami sudah masuk juga. Ulos itu bukan hanya oleh-oleh atau dikasih waktu orang menikah atau acara adat, tapi sudah dibuat untuk fashion. Nah, ini yang menarik ini. Jadi kita harus pakai itu juga tadi ngomongnya. Lebih elegan, lebih cantik kelihatan. Apalagi yang menikah pakai selayar gitu, dia kalau pakai ulos, wow keren itu. Ada desainnya yang cukup. Artinya sudah berkembang juga, tidak hanya masuk ke sana, ya. Pelatihan menjahit kita lakukan. Nah, pelatihan tukang juga, karena orang Batak itu selama ini jarang yang jadi tukang. Jarang yang jadi tukang ya? Iya, jadi sekarang kita bilang ini pekerjaan, karena banyak pembangunan di sana yang datang itu ke sana itu dari luar
daerah kita. Oke. Nah, kita siapkan mereka. Artinya memang terus digalakan ya, artinya pendampingan juga dilakukan kepada pihak UMKM dan ini menjadi pengawasan juga dari Pemkab untuk tidak hanya sekedar sampai di situ saja, tidak dilepas, udah selesai difasilitasi, bukan berarti harus dilepas gitu ya Pak ya, artinya terus pendampingan dilakukan kepada UMKM itu sendiri ya. Ya, yang bagus dalam pendampingan ini saya senang karena kita kerjasama dengan Bank Indonesia, dengan BUMN yang ada di sana. Jadi banyak binaan-binaan daripada mereka ini, bank-bank yang ada di sana, BUMN, Bank Indonesia itu cukup bagus kualitasnya. Nah, ini juga makanan-makanan kita pastikan karena daerah kita daerah wisata. Jadi makanan halal kita pastikan juga mereka buat di sana. Jadi SNI juga dipastikan ya, halalnya juga pastikan di sana. Jadi banyak yang berubah sekarang. Lebih terbuka ya? Lebih terbuka. Jadi wisata kita itu wisata halal sekarang. Iya. Baik. Banyak hal yang sudah dilakukan dan berkembang pastinya cukup pesat ya. Dan tentunya prioritas lainnya tidak hanya persoalan UKM, masyarakat, juga masalah kesehatan yang menjadi visi misi Bapak kemarin itu ya Pak ya. Tapi kita akan lanjut lagi, kita break dulu dan pemirsa tetap bersama kami di ID Sumut Dialog sesaat lagi. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Iman membuat kita menerima anugerah, anugerah membuat kita sukses. Selamat Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati. Horas. Ya, pemirsa masih bersama kami di ID Sumut Dialog dan kita membahas tentang pencapaian kinerja Pemkab Toba dari tahun ke tahun ya. Pastinya prioritas untuk di 2024 juga sudah dipersiapkan ya Pak ya. Tadi pariwisata menjadi skala prioritas, top prioritas dan juga banyak hal yang sudah dilakukan Pemkab Toba di bawah kepemimpinan Insinyur Poltok Sitorus MSI sebagai Bupati Kabupaten Toba. Mulai dari pariwisata, infrastruktur, dan juga pembinaan masyarakat melalui UMKM, walaupun masyarakat sebenarnya adalah petani ya, tapi lebih digiatkan, lebih bagaimana mengemas produk-produk yang harus bisa dikembangkan, tidak hanya bisa dinikmati masyarakat setempat, tapi juga masyarakat yang datang ke Kabupaten Toba. Nah, ini juga tidak terlepas dari bagaimana SDM kualitas ya dari SDM itu sendiri. Tidak hanya masalah pendidikan, tapi juga kesehatan. Nah, kesehatan ini hampir di seluruh provinsi ya, kabupaten kota di provinsi Sumatera Utara itu persoalan stunting ya. Ini menjadi masih tren sebenarnya ya soal stunting. Nah, di Pemkab Toba sendiri, Pak Bupati, bagaimana persoalan stunting, penanganan stunting ini sendiri? Apakah masih pada posisi meningkat atau sudah ada penurunan angka stunting? Ya, makasih Mbak. Kalau menurut hasil penilaian, ada dua macam penilaian ini, ada EPPGBM atau SSJI. Kalau EPPGBM itu kita turun ya. Dari 9,49 2021, tahun 2022 8,11. 8,11. Iya, menurun. Di 2023 belum dapat. Nah, itu. Nah, tapi kalau SSJI itu masih tetap 24,8. Nah, jadi banyak yang kita lakukan untuk penanganan stunting ini kan utamanya masalahnya gizi ya. Nah, bagaimana supaya ya dinas saya ini kerja keras juga, aktif juga, bagaimana supaya gizi mulai dari gizi remaja ya. Remaja kita mulai dari remaja. Jangan sampai mereka ini sudah kurang gizi ya. Mereka lakukan juga tes untuk mengetes apakah
ada penyakit kekurangan darah atau tidak. Kalau kurang darah maka ditambah darahnya, suplemen. Ada suplemennya dan ini. Kemudian juga penanganan calon pengantin, ibu hamil, edukasinya. Terus dicek juga darahnya. Kalau ada yang kurang, dikasih gizinya. Terus ibu hamil, ibu menyusui, ya, anak yang berusia 0 sampai 59 bulan. Ini menjadi kelompok sasaran yang terus diperhatikan. Nah, selama ini saya kira sangat bagus di sana penanganannya, dan ada yang agak berbeda kita buat. Kita sebenarnya ini kan karena kekurangan gizi, padahal gizi itu ada di sekeliling kita. Iya, di lingkungan ya. Di lingkungan kita. Kita bilang, kenapa enggak manfaatkan ada di situ? Sekarang kan kenapa orang cenderung makan makanan yang instan, ya. Sayur-sayuran ditinggalin, kan? Padahal sayur-sayuran ada di sekeliling kita. Ayo jadi kita dorong penyuluh ini, dorong masyarakat ini, ya sadari di sekelilingmu ini kayak zaman kami dulu, ya kami nggak stunting karena apa? Ini juga kawanku ini, ya persuburan. Di semak-semak itu banyak makanan, ya. Nah, tapi orang nggak tahu lagi bahwa sekarang ada makanan yang sangat sehat, yang sebenarnya organik itu, ya. Tapi nggak tahu lagi itu makanan. Nah, kita edukasi masyarakat, ya lihat sekelilingmu, jangan sampai kamu tidak makan sayur, jangan sampai tidak makan buah. Ya, ada kadang-kadang mereka ini hanya makan nasi sama ikan asin. Ya? Nah, ini nggak boleh nih, edukasi ini penting sekali. Ini ada saya lihat perubahan, ya, mereka ya manfaatkan yang sekeliling mereka. Nah, kita juga suruh ajak melalui PKK, melalui penyuluh juga supaya mereka manfaatkan lahan-lahan di sekeliling mereka. Nah, di sana juga kita lihat mana kekurangannya, apa yang membuat kurang gizi. Kalau kami itu dulu, ya tidak ada masalah gizi karena orang tua rajin. Ada ternak ayam, bebek, ada lauk ikan. Nah, jadi ada aja di sini, walaupun orang tua itu tadinya tidak mau ngasih telurnya ke anaknya, tapi ada yang pecah. Yang pecah itu dikasihlah sama anaknya, itulah gizi kita. Tapi sekarang kalau orang nggak ternak, dari mana? Harus beli, uangnya tak ada yang untuk beli. Nah, jadi hal-hal sederhana kita buat, ya kita lihat kearifan lokalnya, ya makanan-makanan yang sekeliling kita itu kita jadikan itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nggak harus nunggu-nunggu. Kita juga kasih makanan tambahan. Tapi jangan nunggu-nunggu makanan tambahan baru ada gizinya kan. Nah gitu. Berarti harus memang menggerakkan para ibu rumah tangga untuk ini ya lebih aware dengan lingkungannya ya, dengan menyiapkan memanfaatkan lahan untuk ya berdayakanlah dengan menanam sayur dan seperti itu ya untuk mencegah stunting sendiri. Iya, kenapa dulu nggak ada stunting? Coba. Itu pasti kita harusnya bertanya itu. Karena apa? Orang dulu itu makan semua yang ada. Kalau orang Sunda semuanya katanya apa? Semua daun dimakan. Kecuali daun pintu. Kalau orang Batak semua yang berkaki dimakan, kaki meja kan gitu. Artinya yang sekeliling kita itu ya banyak di sana gizi. Nah, inilah kita ajak mereka. Saya coba teks, saya pergi juga kunjungin ke desa, ketemu dengan anak-anak. Kamu tahukah makanan ini? Oh, nggak tahu. Tanya. Nah, jadi kita sekarang ajak orang tua itu ya kembalikanlah supaya mereka itu lebih back to nature lah, kembali ke alam. Ada penyuluhan-penyuluhan terus dilakukan juga ya dinas terkait bentuk pencegahan stunting ini tadi ya. Iya. Jangan hanya memberi makanan tambahan, tapi penyuluhan memanfaatkan apa yang. Kalau ibu-ibu ini kan kalau dia kreatif, ya dulu kan ingat nggak tahu Mbak mungkin nggak sampai alamin itu. Jadi kalau ibu-ibu sudah hamil, biasanya teman-temannya itu bantu bikin rujak. Oh, rujak. Iya. Lalu makan rujak bareng-bareng kalau ada waktu kosong. Tidak hanya cari kutu aja. Tapi bikin rujak, bikin makanan-makanan apa. Kan itu kan nambah gizinya ibu hamil itu sebenarnya. Jadi edukasi tidak hanya kepada orang tua, kepada remaja dan yang pranikah juga ya Pak ya. Untuk bagaimana mencegah stunting sejak dari awal seperti itu ya. Oh iya, pranikah ini kan menentukan juga kalau dia tidak sehat, pasti anaknya tidak sehat kan gitu kan. Makanya ada juga harus ditunda juga pernikahannya kalau gizinya belum bagus kan diukur itu, ukur pergelangan tangannya. Kok masih kurang gizi ya kan. Nah, ya tambah dulu gizinya. Baik, baru dia menikah. Ya, artinya
tergantung bagaimana penerimaan masyarakat sendiri terhadap penyuluhan dan yang dilakukan dari Pemkab sendiri. Nah, soal pendidikan sendiri, bagaimana tingkat pendidikan di Pemkab sendiri, Pak? Di Toba itu pendidikan karena kekuatan kami ya itu di pendidikan. Pendidikan. Ya. Orang Batak itu bilang anak koki doha morang dia ikut do sekolah satibo-tibonya. Artinya harus sekolah setinggi-tingginya. Nah, pemerintah harus memfasilitasi ini. Yeah. Nah, saya di sana ada 2 SMA, SMA unggulan namanya SMA Del sama Soposurung ya. Soposurung ini SMA Del ini SMA-nya Pak Luhut Panjaitan, yang Soposurung SMA-nya almarhum TB Silalahi. Nah, ini sangat menolong kita karena ini kelas nasional ini kan terbaik nasional dia. Jadi kalau anak kami bisa sekolah di situ sama saja sekolah di Jakarta sebenarnya. Jadi kelasnya itu nomor sekian lah top di Indonesia ini kan. Nah, jadi kita dorong anak-anak kita supaya bisa duduk di sana. Nah, dari pemerintah itu memberikan juga beasiswa. Siapa kadang-kadang orang tuanya tidak mampu, petani, tapi anaknya pinter. Oke, masuk ke sana, ya kita bantulah, kita kasih beasiswa juga. Tapi memang diprioritaskan bagi masyarakat di Kabupaten Toba atau ya, Kabupaten Toba, dari luar? Kabupaten Toba tentunya. Nah, jadi kita buat budaya berkompetisi. Kalau orang Batak ini senang bersaing. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Nah, itu budaya ini kita buat, oke, siapa kamu yang bisa? Oke, masalahnya apa, kita bantu. Tapi nggak semuanya, jangan kita manjakan juga. Orang tuanya mampu, kita kasih beasiswa, ya nggak juga lah. Jadi akibatnya sekarang yang dulu kami tertinggal. Artinya yang banyak dari luar lah yang sekolah di sini. Jadi seluruh Indonesia yang tes ke sana. Kami ini hanya jadi penonton dulu. Oh, saya bilang nggak benar ini. Aku bilang karena kita itu jangan underestimate. Jangan bilang bahwa kita nggak mampu. Walaupun orang kampung harus mampu. Di depan rumah kita harus kita yang masuk sana. Nah, kemarin itu 3 tahun saya menjabat itu kita yang paling atas. Jadi yang diterima di sana paling banyak dari Toba sekarang. Dari Toba ya? Ya, saingan kami itu cuma Medan. Oh, Medan. Nah, ini Medan ini. Se-Sumatera, se-Indonesia setelah Medan, Toba yang masuk Del. Masuk Del. Nah, kalau yang apa namanya itu? TB? Yang TB Silalahi kami yang paling tinggi. Banyak ya. Nah, makanya banyak dari sana itu banyak yang masuk ke Akmil, Akpol, nah suatu saat nanti akan banyak dari Toba itu nanti jenderal. Ya, seharusnya seperti itu ya Pak, meningkatkan jadi, masyarakat sendiri ya. Iya, dan masyarakat ini semangat sekali kalau pendidikan. Nah, jadi prestasi-prestasi di sana juga banyak, Mbak. Kalau di pendidikan, kami termasuk orang yang tinggi juga di bidang pendidikan. Nah, ini dinas kami ini termasuk juga dapat penghargaan juga kami. Di dinas pendidikan. Iya, ini kami penghargaan dari menteri. Kita Toba itu dapat anugerah Merdeka Belajar. Oh, Merdeka Belajar. Ya, kategori transformasi pembelajaran. Ya, kemarin itu kita dapat langsung dari menterinya yang ngasih. Ya, itu sebuah pengakuan juga mendorong kita untuk terus berkembang dalam pendidikan. Nah, internasional juga kami juga ada prestasi. Mendapat penghargaan juga dari apa ini supaya saya jangan salah. Tahun 2001 Kabupaten Toba itu ada SMP kami, SMP Negeri Sigumpar, meraih juara 1 pada lomba penelitian belajar tingkat Sumatera Utara. Oke, baik. Artinya memang pendidikan itu sudah terus berkembang ya, dengan adanya 2 sekolah yang udah bertaraf nasional ya, seperti itu ya Pak Bupati ya. Artinya ini juga masyarakat harus diberdayakan juga, diprioritaskan juga untuk sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Toba sendiri. Kita akan bahas nanti lagi persoalan lainnya di Pemkab, bagaimana pencapaiannya di Pemkab sendiri di tahun-tahun sekarang dan 2024 nanti. Kita break dulu dan tetap bersama kami di Aini Sumut Dialog sesaat lagi. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Iman membuat kita menerima anugerah, anugerah membuat kita sukses. Selamat Natal 2023,
dan selamat tahun baru 2024. Tuhan memberkati Horas. Ya, pemirsa, semakin seru saja perbincangan kita di AINI Sumut Dialog ini bersama Bupati Kabupaten Toba. Banyak hal baru yang ya saya secara pribadi mendapatkan hal-hal yang baru tentang Toba sendiri. Dengan sekolah, pendidikan, dan bagaimana mengatasi persoalan stunting dan juga pembinaan masyarakat di UMKM sendiri ya Pak Bupati ya. Dan pastinya sebuah pemerintahan kabupaten itu tidak terlepas juga dari masalah-masalah hal yang harus punya perhatian khusus gitu. Bagaimana melakukan pembinaan attitude juga dari para SDM. Nah, Sumatera Utara sempat juga ya masalah korupsi. Nah, ini bagaimana penanganan di korupsi di Pemkab sendiri di tahun kemarin untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, dan tentunya jika korupsi terjadi akan menghambat pembangunan seperti itu. Bagaimana Pak Bupati? Ya, kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Mau bupati mau jadi apa sih? Kan gitu. Kan itu bergantung kepalanya. Kalau kepalanya sudah pikirannya untuk korupsi, pasti juga kayak anak buah semuanya. Jadi waktu saya mau jadi bupati itu ada cita-cita. Cita-cita itu hanya ke sana itu ingin merubah, membangun, membuat kami itu jadi unggul, ya, karena kami di perantauan ini cukup bagus, ya, tapi kenapa di kampung kita tertinggal? Nah, ini bukan yang di kampung itu yang membuat itu, kita yang perantauan ini tidak mau berbuat di sana. Maka waktu itu saya putuskanlah, ayo kita bangun daerah kita itu. Nah, ini kan dimulai, oke, saya sudah jadi bupati, lalu bagaimana dengan SKPD saya semua di sini? Apakah ada jual beli jabatan? Nah gitu, saya pastikan tidak ada jual beli jabatan sampai sekarang. Mau jabatan apapun, sampai sekda pun, itu tak bayar 1 rupiah pun. Nah kalau iya begitu kan, ya seharusnya orang ini juga tidak akan melakukan itu. Nah gitu. Nah, ini jadi saya ajak mereka, ayo peduli dengan masyarakat. Saya bilang, kita ini makan gaji dari rakyat. Ya, petani ini gaji kita sebenarnya. Jadi kalau kita enak-enak makan ini, ingatlah, itu keringat rakyat, keringatnya petani itu. Jadi jangan underestimate karena kita sudah dapat gaji, karena punya pendidikan, karena punya jabatan. Sekarang kalau mereka aja gini, oh ya udah sombong kalian, udah makanlah gajimu itu. Ya, nggak dikasih berasnya ke kita, mana bisa kita hidup? Kita hidup dari mereka. Jadi untuk itu saya ajaklah, ada namanya filosofi Batak Naraja, dulu saya sampaikan di sini. Kita rubah mindset. Jadi revolusi mental itu kan sebenarnya harus diaktualisasikan, harus dikerjakan dia, Pak. Bukan hanya slogan saja. Maka coba saya masukkan itu based on our hikmat daripada orang Batak kan gitu kan, wisdom di orang Batak itu, namanya Batak Naraja. Batak Naraja itu satu, sebagai nama rugamu kita harus peduli. Peduli kepada orang, apapun agamamu, tapi diajarkan itu, kita hidup itu untuk peduli orang lain. Jadi pedulilah kepada masyarakat, ya jangan korupsi. Kalau kamu korupsi, kamu membuat rakyat menderita. Itu jangan peduli. mengayakan Itu, diri sendiri korupsi gitu kan egois itu. Ya. Lawannya itu altruis, artinya hidup untuk peduli pada orang lain. Nah ini kita ajarkan ini, tapi jangan hanya ajarkan, dipraktekkan. Nah yang kedua kita bilang harus santun kepada semua orang. Yang ketiga pandailah dan bijaksana. Ilmu pengetahuan itu penting tapi harus digunakan. Taat hukum, itu yang keempat. Nah taat hukum inilah, ya sini jangan lagi langgarin lah hukum lah. Ini bupatimu udah baik, ya kan? Udah baik, harus jabatan dikasih, tapi tampaknya tidak bayar, gitu kan? Ya sekarang ikutin bupatimu. Ya, berbuat seperti itu, ya itulah tantangan. Ya kita harus bekerja keras, ya, dan harus konsisten seperti itu. Baik. Ya artinya memang harus tanggung jawab dimulai dari diri sendiri dari dulu, diri sendiri. Juga ke masyarakat. Nah terkait persoalan ini sendiri kan sempat ada ya masalah soal
terkait tadi sempat sebut ada petani gitu. Bagaimana kita menghargai petani? Karena mereka lah yang mensupport kita juga seperti itu. Nah, petani identik dengan pupuk gitu. Nah, sempat terkait masalah pupuk bersubsidi ini bagaimana yang telah dilakukan Pemkab dalam mengatasi permasalahan seperti itu, Pak? Iya, kita kan tahu itu. Saya selalu ke masyarakat, selalu saya tanya, apa persoalan kalian? Pasti pupuk. Kami kekurangan pupuk. Nah, tapi kan teriak kita kemana-mana, seluruh Indonesia itu mengalami kekurangan pupuk. Debat juga kemarin itu di Presiden, itu juga persoalannya. Jadi penyebabnya apa? Karena Indonesia memang supply-nya memang kurang. Ya. Jadi bagaimanapun itu pasti kurang. Nggak bisa kita katakan, oh makanya kalau kurang saya nggak bertani, saya nggak lagi nanam. Enggak. Oke, cari akal. Aku hanya bilang aja simple, kalau Pak, prinsipnya bertani ini begini, saya bilang. Yang dari tanah harus kembali ke tanah. Kalau kamu ambil dari tanah itu, tapi nggak kamu kembalikan lagi ke tanah itu, pasti tanah itu jadi kering, tapi dia jadi haranya jadi hilang. Jadi harus kembalikan. Nah, nggak mungkin kalau kimia aja kita kembalikan ke tanah, itu nggak kembali ke tanah. Nah, itu akan semakin liat dia. Jadi kalau kayak gitu apa? Harus bikin pupuk organik, kompos. Nah, kita latihlah. Jadi anggaran daripada dana desa ini kita bisa alokasikan untuk bikin pupuk organik. Nah, itu sudah berjalan? Sudah berjalan. Jadi sudah dipraktekkan dan walaupun sekarang masih perlu kita berjuang, nggak seperti membalikan tangan karena sudah terbiasa dengan pupuk kimia itu tinggal taburkan mereka kan. Tapi ini kan butuh tenaga, butuh kerja keras. Tapi saya bilang harus kembali ke situ, back to nature. Terus lalu kita dorong mereka beternak karena harus ada kompos, ternak sapi, ternak ayam. Kebetulan kami juga masih minus daging ayam, telur ayam, ya udah beternak ayam. Nah, jadi kita harus ajak masyarakat ini pelan-pelan integrated farming system itu. Tidak bergantung pupuk kimia lagi terus-menerus, tapi sama pupuk organik, itu solusinya. Ya, artinya ini tidak hanya sekedar retorika aja ya Pak ya, juga kita sudah memberikan bantuan kepada para petani untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu ya. Ya, turun kadis pertanian kita, penyuluh kita turun, latih masyarakat itu bikin pupuk organik. Ya, sekali lagi harus kita tekun. Ya, tidak boleh kita langsung menyerah karena langsung tidak. Pupuk organik kan butuh proses gitu kan. Nggak seperti pupuk kimia langsung instan kelihatan hasilnya. Iya, baik. Artinya dari pariwisata, pendidikan, kesehatan, pembinaan masyarakat melalui UMKM, pertanian, ini menjadi skala prioritas yang sudah dilakukan sepanjang tahun. Dan tentunya ini juga menjadi prioritas di tahun mendatang. Nah, apakah ini juga menjadi suatu target juga di tahun mendatang 2024 nanti, persoalan pariwisata, pertanian, pendidikan, dan lainnya? Iya, saya melihat jangka panjang sebenarnya ke tahun 2045. Bagaimana kita rencanakan ini, rencana pembangunan jangka panjang yang harus kita susun ini. Dan kita mengikuti itu juga mulai sekarang. Nah, kita lihat kan daerah kami ini daerah pariwisata. Nah, Mbak tahu nggak kalau berhasil pariwisata ini, kami akan makmur. Iya, berkembang ya. Makmur. Nah, contoh misalkan, kita lihat aja yang di Indonesia, yang pariwisatanya bagus, bagaimana? Contohnya, kalau di Bali itu namanya Kabupaten Badung. Badung, bukan Bandung. Iya, Badung. Nah, penghasilan utama kan pariwisata. Pertanian mereka juga ada, tapi itu supporting. Nah, kita lihat, PAD mereka dari pariwisata itu 8 triliun. 8 triliun ya? Ya. APBD tambah yang dari pusat 2 triliun, jadi 10 triliun. Jadi lebih besar PAD-nya. Nah, itulah luar biasanya pariwisata ini. Nah, apa kita bandingkan dengan mereka? Apakah Toba ini nggak lebih cantik, lebih indah, lebih bagus, lebih punya storytelling? Ya, Toba itu punya storytelling loh. Danau Toba, danau super vulkanik terbesar di dunia, punya sejarah dunia. Event 2 bertaraf internasional ada di Danau Toba. Sesuatu itu. Nah, kalau itu sudah ada modal kita itu, nah kita bangun di sini benar-benar pariwisata berkelas dunia. Kami sangat serius membangun ini, pariwisata kelas dunia. Nah, kami ajak juga investor dari luar seluruh Indonesia, ayo datang ke sana, tapi bukan untuk aksi sosial, tidak. Tapi benar-benar dengan profesionalisme, bawa ke sana investasi, bawa ke sana duitmu, kamu pasti untung.
Kami prinsipnya begitu. Kami akan bantu juga. Apa yang bisa kami lakukan, tidak ada yang kami persulit kalau misalkan mau berinvestasi di sana. Jadi sangat serius, ini program prioritas kami. Pariwisata. Pariwisata sampai 2045 nanti. Kami harus setaraf dengan Bali. Mungkin sekedar flashback, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pariwisata di Danau Toba ya, di Sumatera Utara? Karena kan hampir kita lihat ya Pak ya, mungkin kalau Bapak bisa memantau juga sebelum-sebelumnya, apa sih yang menjadi hambatan kendala sehingga pariwisata kita naik turun, khususnya di Danau Toba? Ya, mindset. Jadi mindset kita ini masih mindset tetap yang lama petani. Hanya pikirannya begitu. Nah, memang ada pergeseran sekarang ya. Di kami itu ada, mungkin saya pikir ini harus kita sama-sama kerjasama. Itu agak manja. Ya, manja, senang dibantu, senang diberi, kan gitu kan. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi mindsetnya kita itu bukan mindsetnya seorang yang di bidang pariwisata. Masuk kita pariwisata sekarang itu butuh penyesuaian gitu. Nah, jadi harus kerja keras kami di situ, merubah pikirannya untuk mengatakan aja siapa kita sebenarnya. Siapa kita orang Batak ini, sehingga orang mau datang ke sini. Harus kita wujudkan itu. Sekarang kami kan sudah mengalami degradasi. Ya, kami tidak kenal lagi diri kami siapa orang Batak ini. Jadi kalau Mbak lihat kami sekarang orang Batak yang di Toba itu, yang dulu kami bukan begitu. Contoh misalkan, dulu kami sangat santun, sangat sopan. Adat kami itu sangat santun, sangat sopan. Tapi kalau kita lihat bicaranya orang Batak, sebenarnya begitu sering kali tak sopan, kasar dan segala macam itu. Nah, ini kita harus kita robah, ya, supaya nanti tamu itu datang harus merasakan tenang, nyaman di sana, ramah, pelayanan yang prima itu harus ada di sana. Nah, ini sekali lagi bukan orang tidak mau datang ke sana karena keindahannya, tapi kalau dilayani pas dilayani dia kecewa. Ya, nah itu yang selalu menjadi. Nah itu, kan. Jadi ini sudah tahu kami itu, dan saya ajak semua tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah bekerja sama, saya kumpulin mereka itu semua. Ayo kita berubah. There is no change, no chance. Tak ada perubahan, tak ada kesempatan. Ya, sekarang kita sudah dikasih alam, ayo berubah supaya kita ada kesempatan untuk makmur. Artinya dengan ada event kemarin itu sudah ada perubahan yang cukup signifikan dalam terkait masalah SDM-nya, dan dari luar sendiri untuk melihat masyarakat Toba sendiri bagaimana Pak? Sangat. Ya. Oke. Kita lanjutkan nanti Pak, kita tahan kayak menarik ini, kita akan break dulu. Tetap bersama kami di AINI Sumut Dialog sesaat lagi. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Iman membuat kita menerima anugerah, anugerah membuat kita sukses. Selamat Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati. Horas. Ya, pariwisata menjadi prioritas juga untuk program di tahun 2024. Tadi kita sudah bahas ya juga ada upaya yang dilakukan Pemkab untuk bagaimana tidak hanya sekedar datang yang berkunjung, tapi bagaimana menimbulkan kesan bagi masyarakat. Ini terkait juga masalah SDM yang di sana ya Pak. Nah, ini apa yang dilakukan Pemkab untuk meningkatkan pariwisata, walaupun sebelumnya sudah ada 2 kali event internasional yang dilakukan Pemkab Toba sendiri. Ini gimana Pak? Ya, tentunya kita berbenah di dalam semua ya amenitas, juga kita berbenah supaya di sana itu nyaman untuk orang tinggal, kemudian juga kuliner juga supaya orang bisa menikmati makanan di sana kita sesuaikan, kemudian juga akses kita buat aksesnya bagus, tapi yang terutama pelayanan. Ya, pelayanan tadi yang saya sampaikan bahwa tamu itu adalah raja. Nah, ini belum masuk di pikirannya orang Batak.
Belum masuk ya? Belum masuk. Dipikirnya dia raja. Aku yang raja, lalu kalaupun ada tamu datang dia yang harus menghargai saya. Yeah. Itu harus kita balik, saya bilang. Nah itu membalik itu saya bawa dari kearifan lokal kami yang sebenarnya ada. Jadi kalau kami menghadapi namanya tulang dan non-tulang, itu tulang non-tulang atau bahasa Indonesianya paman. Paman itu adalah saudara laki-laki daripada ibu. Nah, itu tulang itu. Nah, kalau tulang kami datang, kami sangat hormat. Salam kami begini, horas tulang. Lalu kami pun ngangkat kopernya, kalau datang nggak merasa rendah. Yeah. Bawa makanan, bawa minuman, bawa layanin dia, nah, tidak ada masalah. Jadi, tapi kalau yang datang itu dianggap amang boru, nah, dia nggak akan mau melayanin itu. Jadi kita rubah mindsetnya. Oke, tamu kita yang datang ke Toba ini, ingat itu tulang dan tulang. Raja semua itu, ngerti? Akan gampang itu. Mau apa yang kita sebut senyum, sapa, sopan, salam, santun. Itu gampang. Kalau sudah sama tulang nggak susah senyumnya itu. Nah, jadi mindset tadi mindsetnya itu kita rubah, tapi dari kearifan lokal kita. Kita buat pelan-pelan gitu ya, mereka paham. Paham ya. Jadi saya kira sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya, saya yakin itu beberapa tahun ke depan bisa kita rubah gitu. Tidak secara instan juga ya. Oke. Ya artinya gini, bicara pariwisata, Danau Toba dikelilingi 7 kabupaten kota, termasuk salah satu diantaranya Kabupaten Toba seperti itu. Nah, bagaimana sinergisitas yang dilakukan Pemkab Toba dengan Pemkab lainnya untuk sama-sama membangun dan mengembangkan SDM-nya dan juga pariwisatanya? Jadi kemarin itu kan kita ada event Aquabike World Championship itu yang dilakukan di 4 kabupaten, Dairi, Karo, Samosir, dan Kabupaten Toba. Nah di sini kelihatan kolaborasi yang sangat bagus, kerjasama yang sangat bagus, sehingga ini ke depan saya kira bisa kita teruskan kolaborasi ini, karena contoh untuk sebenarnya SDM ini kan nggak hanya di Kabupaten Toba misalkan bagus, di sana tidak, enggak. Jadi kita, karena seperti yang saya bilang, Batak Naraja itu kan sesuatu itu yang bisa kita pakai mengubah mindsetnya itu. Jadi alangkah baiknya ini juga bisa kerjasamakan di kabupaten yang lain. Nah kemudian juga promosi. Ya, promosi bisa kita lakukan bersama-sama. Karena kalau datang ke Toba pasti dia pingin ke Samosir, ingin ke kabupaten yang lain. Nah inilah sebenarnya bisa kerjasama, kan ada di situ namanya BPODT. BPODT. Ya, itu yang otorita Danau Toba yang menangani, yang bisa mengkoordinir kita semuanya. Ya, harapan kita ini bisa kerjasama dengan mereka. Nah, ada juga untuk penyelenggara event kemarin itu ada juga dia Injourney, ya BUMN itu, kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini kita bisa kerjasama supaya betul-betul kolaborasi bisa kita lakukan. Kalau kolaborasi itu jadi, saya kira jangan karena takut nanti kabupaten lain itu lebih banyak wisatawannya. Enggak, ini berdampak kemana-mana. Jadi harapan kita ini ke depan kami bisa perbaiki lebih baik lagi untuk kerjasama. Di sini juga saya ajak pada seluruh kabupaten yang sekitar Danau Toba, 7 kabupaten tambah 1 sebenarnya ada di dalam. Itu Kabupaten Papak Barat. Jadi 8 kabupaten sebenarnya yang berkepentingan dengan Danau Toba itu. Jadi saya ajak untuk semua, ayo kerjasama, kita berkolaborasi untuk meningkatkan SDM di sana dan juga meningkatkan pariwisata di sana. Ya, mungkin harapannya ke depan tidak hanya pada ketujuh Pemkab bagi Pemkab Toba sendiri, mungkin harapannya seperti apa Pak di 2024 nanti? Ya, harapan kita 2024 ini adalah tahun di mana kita pariwisata Toba ini, maksudnya Danau Toba ini 7 kabupaten di sana meningkat signifikan. Nah, untuk itu ya saya mengajak supaya kita wujudkan itu. Ya, jangan kita hanya lakukan eventnya yang sudah berkelas dunia. Tetapi wisatawannya belum mendunia, kan gitu kan. Ayo kita fokuskan sama-sama, ya Toba sudah menginisiasi, top prioritasnya adalah pariwisata. Alangkah baiknya juga kabupaten lain melihat pariwisata ini sebagai prioritas, ya karena Danau Toba ini milik kita bersama-sama. Ayo kita bangun pariwisata Danau Toba, pariwisata kelas dunia. Baik.
Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Sungguh menarik dan membuka wacana yang baik juga saya untuk berkunjung ke Kabupaten Toba sepertinya ya. Makan tiba-tiba. Makan tiba-tiba, kita tinggal nunggu dikirim aja nih kayaknya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bupati atas waktunya dan mudah-mudahan ini juga menjadi wacana yang bagus tidak hanya di Kabupaten Toba, juga masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga bagi kabupaten lainnya. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, saya Leli Irawan, segenap kru tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Iman membuat kita menerima anugerah, anugerah membuat kita sukses. Selamat Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati. Horas.